Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. S. Martono, MSI AKT, segenap jajaran pimpinan Universitas Negeri Semarang, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. Edi Cahyono, MSI. Izinkan kami untuk menyampaikan gagasan tulis berkaitan dengan pendaftaran sebagai calon wakil dekan bidang bisnis, riset, dan komersialisasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam periode 2023 sampai dengan 2028. Adapun gagasan yang kami sampaikan pada saat ini, kami beri judul Inovasi dan Komersialisasi Riset Terintegrasi Berbasis Kolaborasi. Telah kita ketahui bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia selama ini telah banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Namun demikian, di antara banyaknya kontribusi Universitas Negeri Semarang terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia, masih ada beberapa kendala. Kendala ini tidak lepas dari permasalahan-permasalahan pendidikan tinggi secara umum pada tingkat nasional. Ada 3 permasalahan pendidikan tinggi secara nasional. Yang pertama, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi inti lulusan dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua, metode atau pendekatan pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan praktis lulusan. Dan yang ketiga, teknologi yang disediakan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Dapat kita jelaskan di sini bahwa permasalahan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun industri. Ini tentunya tidak sepenuhnya menjadi sesuatu yang ditumpahkan hanya kepada pendidikan tinggi. Tetapi juga kita perlu ketahui bahwa menurut Scholten pada abad 19, beliau adalah seorang pakar hukum, beliau membangun sebuah teori yang namanya open law. Di dalam sistem hukum terbuka, bahwa sebagus apapun secanggih apapun, sesempurna apapun sebuah peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, tentunya pada saat diimplementasi akan terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dijumpai di lapangan yang diakibatkan oleh dinamika perkembangan masyarakat yang sudah demikian pesat. Jadi antara regulasi yang dipikirkan sejak awal dengan mempertimbangkan analisis SWOT, kelebihan, kekurangannya, kemudian tantangan dan peluangnya, dan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan di masa depan, kemudian diwujudkan pada sebuah regulasi yang demikian bagus, sebagai contoh dalam pengembangan kurikulum atau penyiapan kurikulum pendidikan tinggi. Ini tentunya para stakeholder, para perumus kurikulum pendidikan tinggi ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek-aspek di dalam kebutuhan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan pada masa mendatang sesuai dengan perkembangan dan dinamika di industri maupun di masyarakat. Namun demikian, karena perkembangan yang ada di masyarakat demikian cepat,
maka sering kita jumpai adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Nah, begitu juga bahwa perkembangan terkini, ya, tuntutan dunia kerja membutuhkan seorang lulusan yang memiliki kemampuan di dalam beradaptasi. Ya. Jadi adaptive learning capability. Ya. Seorang sarjana ataupun seorang master ataupun doktor, ya, maka yang bersangkutan diharapkan memiliki kompetensi, selain kompetensi inti juga memiliki kompetensi tambahan. Sehingga dimungkinkan sarjana, master maupun doktor tidak hanya bekerja pada bidang yang sesuai dengan kompetensi intinya. Ya. Sehingga memang perlu membekali mahasiswa-mahasiswa dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Ya. Yang diperlukan adalah bagaimana seorang sarjana ataupun seorang master dan seorang doktor bisa dengan cepat beradaptasi terhadap penugasan yang baru dengan kemampuan yang fleksibel dan yang cepat menyesuaikan untuk mempelajari ilmu dan pengetahuan baru yang sesuai dengan penugasan yang baru. Yang kedua, untuk mengatasi tantangan ke depan, ya, maka diperlukan lulusan yang mampu di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Nah, persoalan ke depan bukan semakin sulit, tetapi akan semakin kompleks, ya, semakin rumit, ya, dan membutuhkan sebuah problem solving yang terstruktur, sistematis, dan kemampuan seseorang untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks tersebut menjadi persoalan yang lebih sederhana. Ya. Dengan adanya tuntutan itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan 3 metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan terkini maupun tuntutan kehidupan di masa depan. Yang pertama, metode pembelajaran problem solving, kedua, project based learning, dan yang ketiga, case study. Ketiga metode pembelajaran ini diharapkan seorang lulusan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru di dalam penugasan, mampu menyelesaikan persoalan di dalam perusahaan maupun lembaga, dan mampu menangani kasus-kasus yang sifatnya tidak terduga sebelumnya. Nah, ini tentunya perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Universitas Negeri Semarang sebagai universitas yang terkemuka di Jawa Tengah, ya bahkan di tingkat nasional, ini akan melaksanakan 3 metode pembelajaran tersebut dengan baik. Yang ketiga, permasalahan ketiga, teknologi yang disediakan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Nah, kita tahu bahwa dengan era digital ini perkembangan teknologi sedemikian pesat. Ya. Jadi era sekarang adalah era artificial intelligence, ya. Era kecerdasan buatan. Ya. Di mana perkembangan sains dan teknologi sudah berbasis pada artificial intelligence. Ya. Fungsi-fungsi yang semula diperankan oleh manusia secara fisik sudah mulai tergantikan oleh perangkat-perangkat lunak yang dikembangkan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, seringkali kita sebagai perguruan tinggi, sebagai lembaga atau sebagai institusi pendidikan tinggi kurang begitu respon, ya ada respon, namun demikian belum begitu cepat terhadap perkembangan teknologi terkini, sehingga nampak seolah-olah teknologi maupun saintek yang diberikan kepada mahasiswa sudah tertinggal dengan apa yang berkembang di dunia industri. Nah, ini tentunya perlu disikapi supaya ketertinggalan ini tidak demikian tajam. Berikutnya, 3 metode pembelajaran yang telah kami sampaikan tadi, pilihan
kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di dalam pembelajaran kepada learner, kepada pembelajar. Yang pertama project based learning, kedua problem based learning, dan ketiga case study. Di dalam project based learning ini mahasiswa diharapkan dapat menangani proyek-proyek yang diberikan oleh dosen. Nah, proyek-proyek ini diharapkan mendekati dengan proyek-proyek yang akan dihadapi nanti pada saat penugasan atau pada saat bekerja di lapangan. Ya. Sehingga mahasiswa sudah terlatih menangani proyek-proyek. Nah, di dalam pembelajaran berbasis proyek ini juga dituntut ya seorang mahasiswa bagaimana memikirkan ide solusi untuk menangani proyek itu, kemudian merencanakan penyelesaian proyek, pelaksanaan penyelesaian proyek sampai membuat report dari proyek tersebut. Nah, ini mahasiswa sudah terbiasa atau dibiasakan dengan kehidupan nanti yang akan dialami pada saat yang bersangkutan nanti bekerja. Kemudian yang kedua problem based learning. Ya, problem based learning adalah pembelajaran yang mendasarkan pada kasus-kasus, penyelesaian kasusnya. Kita ketahui bahwa kita hidup ini tidak terlepas dari masalah, menghadapi masalah, yaitu masalah kehidupan, masalah bagaimana kita meningkatkan mutu hidup, masalah bagaimana kita bertahan hidup, survival life, dan seterusnya. Ya. Dan masalah bagaimana kita menghadapi kompetisi di dunia global. Nah, permasalahan yang muncul di dunia kerja, apakah itu di lembaga atau di institusi pemerintah maupun di industri atau di dalam masyarakat secara umum, ini permasalahannya adalah permasalahan kompleks. Seringkali yang kita hadapi di dalam pembelajaran di kelas adalah persoalan yang simple, ya, yang simple. Nah, kalau mahasiswa tidak dibiasakan di dalam pembelajaran yang berbasis masalah ini, maka pada saat yang bersangkutan ditugaskan di lapangan, maka akan surprise atau terkejut, ya, tidak siap menghadapi persoalan-persoalan yang kompleks. Bagaimana mencari ide penyelesaian permasalahan, kemudian yang kedua bagaimana membuat alur logika di dalam penyelesaian masalah itu dan bagaimana mengeksekusi dari logika yang sudah disusun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, studi kasus. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah di industri, di lembaga pemerintah, di masyarakat, ini banyak sekali kasus-kasus yang sifatnya insidental atau bahkan emergensi. Ya. Seperti halnya pada 2 tahun lalu, ya, tahun 2020 awal Maret, kita dengan tiba-tiba dunia ini diterpa dengan COVID-19 pandemi. Ya. Semua nampak gugup karena tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan yang sehari-hari sudah demikian bagus, rapi di seluruh dunia, ini nampak harus berubah menghentikan seluruh aktivitasnya karena hanya masalah beredarnya atau tersebarnya virus COVID-19 yang menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Nah, kasus-kasus yang demikian yang rumit yang terjadi dengan insidental tiba-tiba dan tidak diprediksi, maka ini harus diajarkan kepada mahasiswa, ya, supaya mahasiswa ini terbiasa menangani kasus insidental, ya. Kasus di industri, kasus misalkan di sebuah industri Pertamina atau kilang dan seterusnya, yang bersangkutan bagaimana kalau tiba-tiba sebuah power plant itu explode, ya, meledak, ya. Nah, maka dia sudah dibekali SOP atau cara berpikir yang runtut, yang teratur, bagaimana penanganan kasus yang emergensi, yang rumit, yang berbahaya, ya, sehingga nanti dia dapat dengan mudah menyelesaikan kasus-kasus di dalam penugasannya. Kemudian permasalahan yang lain ini, bahwa ketertinggalan teknologi di perguruan tinggi. Tadi saya sampaikan bahwa teknologi yang berkembang di industri maupun di masyarakat itu begitu cepat.
Sementara yang diajarkan di perguruan tinggi ini nampak tertinggal. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Kalau kita identify, ini ada 4 aspek atau ada 4 faktor. Yang pertama adalah kurang memperhatikan. Yang pertama adalah kurang memperhatikan pertama ini teknologi perintis atau pioneering technology. Yang kedua, kurang memperhatikan teknologi maju atau advanced technology. Yang ketiga, kurang memperhatikan teknologi padat pengetahuan atau knowledge rich technology. Yang keempat, di dalam pengembangan teknologi di kampus ini kurang memperhatikan teknologi kompleks atau kompleks teknologi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Di dalam mengembangkan institusi, terutama institusi pendidikan tinggi. Terkadang kita menerapkan standar di dalam pengembangan sains dan teknologi ala kadarnya. Ala kadar artinya apa? Kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini bisa kita lihat lingkungan yang skalanya nasional, lingkungan skala regional, dan lingkungan skala global. Nah, kalau kita memilih muatan atau substansi materi di dalam kurikulum maupun di dalam pembelajaran, tentunya kita harus memperhatikan 4 aspek ini supaya sains dan teknologi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada mahasiswa ini memang tidak begitu tertinggal jauh dengan apa yang ada di lapangan atau apa yang menjadi tuntutan di masyarakat. Teknologi perintis ini penting ya, pioneering teknologi ya. Jadi kita tidak hanya menjadi negara follower, ya, menjadi mahasiswa follower atau menjadi institusi pendidikan tinggi follower. Kita harus tampil ke depan sebagai perguruan tinggi perintis. Perintis apa? Perintis di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perintis di dalam riset. Perintis di dalam inovasi bisnis. Dan perintis di dalam mencari atau membuat strategi-strategi dan tentunya cara-cara bisnis yang tentunya beda atau yang lebih inovatif. Yang kedua berkaitan dengan teknologi maju, advanced teknologi. Seringkali teknologi yang dikembangkan kita adalah teknologi yang di tempat lain itu bahkan sudah ditinggalkan. Tetapi di tempat kita ini seolah-olah sebuah teknologi yang baru. Nah, ini tentunya harus kita hindari. Bahwa mindset kita dan insight kita harus mempertimbangkan tetangga. Ya. Aspek mempertimbangkan tetangga ini adalah aspek dalam rangka kita melihat dari aspek atau faktor competitiveness. Ya. Jadi faktor daya saing ini. Ya. Jadi teknologi maju. Ya. Kalau di National University of Singapore, di sana sudah banyak mengembangkan teknologi-teknologi yang advance, tentunya kita juga harus bisa mengembangkan juga. Ya. Kalau kita dalami, di dalam mengembangkan advance teknologi, itu tidak harus dengan peralatan yang harus dengan nasional Singapura. Ya. Kita harus real juga, realistis. Ya. Bahwa kita harus punya motivasi untuk mengembangkan teknologi maju dengan kondisi yang kita punya. Ya. Jadi kita harus tetap percaya diri bahwa pada saatnya nanti kita akan bisa mengembangkan teknologi maju ya, dengan apa yang kita punya, berbasis pada kemampuan kita sendiri, yaitu membangun peralatan sendiri yang ada di sumber daya lokal kita atau nasional, sehingga jejaring untuk pengembangan teknologi maju ini nanti kuat ya, kuat ini.
Jadi yang penting di dalam pengembangan teknologi maju adalah pertama tentunya motivasi, keinginan dan kepercayaan diri untuk mengembangkan teknologi maju bahwa kita bisa mengembangkan teknologi tersebut. Yang kedua adalah bahwa kita harus meningkatkan wawasan mindset ya, tentunya dengan cara banyak membaca ya. Yang ketiga, teknologi padat pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan knowledge rich technology ini? Nah, knowledge rich technology ini adalah teknologi yang memang padat pengetahuan. Contoh sebagai contoh ini ya. Ya. Teknologi padat pengetahuan. Dalam sebuah jurnal misalkan tentang composite, ya, tentang composite, di dalam jurnal tersebut, International Journal of Composite misalkan, penelitian-penelitian yang dipublikasikan oleh para peneliti di dunia ini sudah melaporkan hasil-hasil riset pada tingkat mikro, ya, molekuler. Kajiannya sudah sampai pada interaksi pada level mikro. Sementara kita sama-sama mengembangkan komposit. Tetapi misalkan dari bahan alam, bahan A, bahan B, bahan C, kemudian diambil saja tanpa proses yang lebih lanjut, kemudian difabrikasi atau mungkin hanya sekedar dicetak kemudian diuji. Nah, ini yang beda ya. Tentunya di dalam kita meneliti bukan hanya penelitian yang bertujuan untuk keingintahuan peneliti saja motivasinya. Ya. Tetapi kita harus melihat aspek tadi, aspek regional, aspek globalnya, bagaimana perkembangan teknologi sekarang. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan teknologi padat pengetahuan. Ya. Tidak sederhana. Nah, kalau teknologinya ini terlalu simpel, ala kadarnya, asal mendapatkan data, maka ini tidak kompetitif dan tidak bisa diaksep pada publikasi di level internasional. Demikian juga faktor yang keempat, kompleks teknologi atau teknologi kompleks. Nah, kompleks teknologi ini sangat relevan tadi dengan metode pembelajaran yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Salah satunya adalah problem solving. Problem solving adalah melatih mahasiswa untuk memecahkan masalah. Masalah apa? Masalah yang kompleks. Kalau mahasiswa sudah memiliki kemampuan di dalam memecahkan masalah kompleks, maka pada saat yang bersangkutan mengambil ide riset dan bisa berkolaborasi dalam tim, maka fokus riset dan topik riset adalah topik riset yang sudah mencapai pada level kompleks, yang dikerjakan bersama-sama secara interdisiplin maupun multidisiplin. Nah, jadi kebutuhan apa? Kebutuhan sekarang untuk mengatasi 4 penyebab ketertinggalan teknologi di perguruan tinggi. Ya. Tentunya kurikulum ini harus didesain bagaimana kurikulum ini termasuk kurikulum yang kaya akan pengetahuan atau knowledge rich kurikulum. Kemudian, apa yang akan dilakukan oleh UNES ke depan? Ya. Tentunya yang dilakukan oleh UNES ini sejalan dengan diferensiasi dari visi misi perguruan tinggi, di mana visi misi Universitas Negeri Semarang ini merupakan turunan dari visi misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, UNES sebagai PTNBH memiliki visi yang cukup bagus, yaitu menjadi universitas konservasi bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi dan bereputasi dunia. Ini kalau kita lihat ada 3 aspek, ada 3 keyword. Yang pertama konservasi, kedua pelopor kecemerlangan, dan yang ketiga bereputasi dunia. Konservasi ini adalah cara hidup. Cara hidup yang mempertahankan nilai-nilai
yang ramah dengan alam, ramah dengan generasi penerus, ya, ramah dengan lingkungan. Ya. Cara hidup, cara berpikir, cara mengambil kebijakan, cara belajar, cara menerapkan teknologi, dan seterusnya. Ini dari kawasan konservasi ini. Demikian. Kemudian pelopor kecemerlangan pendidikan. Kita tahu bahwa UNES ini lahir dari rahim sebuah lembaga pendidikan tenaga keguruan, lembaga penyedia tenaga keguruan atau LPTK. Ini adalah merupakan jati diri UNES. Ya. Ini merupakan warna yang akan dilihat dari pihak mitra UNES bahwa UNES adalah habitatnya di pendidikan. Dengan demikian, maka keunggulan UNES ke depan tidak boleh terlepas dari aspek pendidikan. Jadi sudah sangat tepat bahwa di dalam visi misi UNES PTNBH ini ada aspek keinginan atau cita-cita bahwa UNES suatu saat akan menjadi pelopor kecemerlangan pendidikan. Dan aspek ketiga adalah bereputasi dunia. Reputasi dunia ini kaitannya dengan recognition. Apa yang dimaksud dengan reputasi? Reputasi kalau kita lihat secara diksi, secara tekstual, ini ada dua aspek. Yang pertama, tentunya well-known, reputasi itu terhormat, terkenal, ternama, dan memiliki nilai-nilai unggul di sini. Nah, ini yang dicita-citakan oleh UNES sebagai lembaga PTNBH. Demikian juga FMIPA UNES sebagai bagian dari UNES PTNBH. Ini juga memiliki visi yang sejalan dengan visi UNES. Di mana visi FMIPA UNES adalah menjadi fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam berwawasan konservasi yang bereputasi internasional. Nah, ini tentunya visi yang sangat bagus ini, ya. Menjadi fakultas matematika ilmu yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Ini ada dua, ya, konservasi dan reputasi internasional. Ya. Tentunya FMIPA juga tidak melupakan atau tidak akan keluar dari jalur amanah untuk menjadi pelopor kecemerlangan pendidikan. Ya. Jadi kata pelopor ini tadi sejalan dengan kebutuhan tuntutan ke depan. Ya. Menjadi pioneering teknologi. Ya. Pendidikan, pioneering education. Pendidikan yang pioneer, apapun. Ya. Temuan-temuan penelitiannya pionir, teknologi yang dikembangkan juga pionir, dan seterusnya. Menjadi perintis, ya, pelopor. Nah, adapun visi UNES sebagai PTNBH, ini ada 5. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan cemerlang dan reputasi dunia, kemudian melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan dan menyejahterakan, kemudian menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan serta berkelanjutan, dan melaksanakan kerjasama dalam membangun reputasi dunia. Jadi di sini aspek pendidikan jelas, ya, sebagai penyelenggara pendidikan yang cemerlang, kemudian akan mengembangkan IPTEK, IPTEK juga yang tadi yang terdepan, yang terkini, yang pionir, yang advance. Ya. Kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat, ini ingin berkontribusi lebih berdampak kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah, memberdayakan, menyejahterakan masyarakat. Ya. Kemudian menerapkan tata kelola yang baik, ya, dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan. Jadi UNES ke depan itu punya misi menata diri juga.
Ya, menata diri agar lebih baik menjadi UNES yang lebih terorganize, ya, lebih baik ya, well organized ya sebagai institusi ini. Kemudian melaksanakan kerjasama ini dalam bangun reputasi networking ini, networking ya. Jadi kemajuan suatu lembaga tidak lepas dari kerjasama. Ya, karena di situ akan terdapat sharing informasi, sharing resources, dan seterusnya. Kemudian visi FMIPA UNES ini ada 4. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam program kependidikan dan non-kependidikan yang unggul, berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional. Yang kedua, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam serta peradaban yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. 3, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Yang keempat, membangun dan mengembangkan kerjasama institusi dalam menunjang penguatan kelembagaan yang bereputasi internasional. Kita lihat ya, peran dan kontribusi UNES yang sudah sedemikian besar di dalam penyelenggaraan pendidikan. Prestasi UNES bisa kita lihat di sini ya. Pada saat ini ya, akreditasi nasional prodi yang dapat akreditasi A dan unggul itu sudah mencapai 61%. Ya. Tentunya ini capaian yang membanggakan. Yang kedua, akreditasi dan sertifikasi internasional prodi 27%. Reputasi internasional US rating and US rank, jadi 2 bintang dan 600 EUR ini. Kemudian publikasi internasional bereputasi 666, tumbuh ini sekitar 700 ya, itu persen per tahun nih. Kemudian jurnal internasional bereputasi UNES dari semula 7 jurnal ini ya, nih. 7 jurnal ini diharapkan ke depan bisa menjadi 8 jurnal ya. Nah, salah satu jurnal itu ada di FMIPA yaitu Jurnal Pendidikan IPA. Kemudian HKI Granted ini 1252, reputasi dan prestasi internasional mahasiswa 12 besar nasional, jumlah mahasiswa asing 84, jumlah doktor dan profesor jumlahnya ini profesornya itu 7,2%. Nah, kita lihat seiring dengan kebijakan Menpan RB untuk penerapan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Dalam 2 dekade tahun terakhir, ya, UNES telah menorehkan banyak sekali dosen-dosen UNES mendapatkan kenaikan jabatan guru besar. Ya. Dan dalam waktu dekat ini bahkan ada lebih dari 21 usulan GB ya. Dan tentunya akan banyak nanti guru-guru besar yang dilahirkan di UNES. Berikutnya kita coba lihat di sini hasil analisis SWOT kondisi FMIPA UNES saat ini. Jadi kita lihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Kekuatan yang ada di FMIPA UNES, yang pertama, persentase prodi teradukasi unggul dan internasional. Ini persentasenya cukup lumayan. Kemudian jumlah doktor dan profesor, ini juga relatif bagus. Kemudian kinerja penelitian dosen, prestasi mahasiswa, dan kualitas input mahasiswa. Nah, ini ada kelemahan
kelemahannya ya ada beberapa yang coba kita evaluasi. Yang pertama adalah capaian IKAKU 1 dan 2, ya, di mana di dalam kegiatan MPKM, ya, kegiatan dosen di luar kampus itu belum banyak melibatkan mahasiswa. Kemudian yang kedua, implementasi kerjasama dan rekognisi internasional. Ini yang masih perlu ditingkatkan ini. Kemudian kualitas implementasi BKP MPKM dan rekognisinya. Yang keempat, visi pelopor kecemerlangan pendidikan belum jelas panduan dan implementasinya. Kemudian peluang yang ada yang bisa kita baca dari kondisi saat ini, yang pertama, dengan transformasinya UNES BLU menjadi UNES PTNBH, ini akan memberi kewenangan lebih besar dalam pengembangan fakultas dan prodi. Ini tentunya patut direspon, ya, oleh fakultas agar UNES PTNBH memang segera terwujud visi misinya. Kemudian yang kedua, kebijakan MPKM memungkinkan prodi berkolaborasi dengan mitra eduka ini. Ya. Jadi ini kebijakan nasional yang harus kita respon juga. Ya. Kita menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan nasional dan kita tangkap itu sebagai opportunity, ya, sebagai peluang. Yang ketiga, bergabungnya program pasca sarjana ke fakultas memacu pengembang keilmuan. Jadi bergabungnya pasca sarjana ke fakultas ini tentunya tidak hanya yang monodisiplin mestinya, ya, tapi juga yang berdekatan, ya, yang berdekatan dengan MIPA. Jadi ini akan menjadikan pengembangan keilmuan di fakultas ini menjadi lebih komprehensif, menjadi lebih advance, tidak hanya sampai pada level sarjana saja, tapi pada level master dan PhD. Kita tahu bahwa pasca sarjana ini sangat berkontribusi di dalam discovery, ya, science discovery, di dalam penemuan keilmuan baru, new science discovery. Ya. Sehingga dengan integrasinya prodi-prodi yang berdekatan atau monodisiplin dengan prodi-prodi yang ada di Fakultas MIPA, ini akan menjadikan pengembangan keilmuan menjadi lebih terintegrasi, menjadi lebih sustain, dan menjadi lebih advance dan komprehensif. Advance-nya di mana? Karena apa? Maka seorang sarjana bisa melanjutkan penelitiannya ke master, dia akan lebih dalam, ya, pendalaman keilmuannya, dan sampai nanti bisa juga dimungkinkan sampai dengan S3. Kemudian yang keempat, program bantuan pendanaan pengembangan prodi dan riset nasional dan internasional. Ini peluang yang harus kita tangkap, ya. Meskipun kita lihat masih belum banyak dimanfaatkan. Adanya skema-skema hebat penelitian di tingkat nasional maupun internasional yang bukan dana DRPM. Jadi pengalaman kami dengan LPPM UNES pernah mendapatkan kontrak pelaksanaan riset membuat tungku, ya, dengan PEM Akamigas. Ya. Nah, kita lihat ternyata teman-teman dari perguruan tinggi lain seperti dari Diponegoro University, mereka ternyata banyak juga networking untuk riset di mendapatkan hibah-hibah dari perguruan tinggi lain. Bahkan kolega-kolega kami di Universitas Gadjah Mada itu juga banyak mendapatkan pendanaan. Ada yang dari Kementerian Kesehatan untuk riset tentang COVID, mendapat dari SKK Migas, riset untuk pengembangan geotermal, kemudian atau geofisik, kemudian dari kelapa sawit, dan seterusnya. Ya, sehingga opportunity untuk mendapatkan riset fund ini adalah tidak hanya terbatas pada dana DRPM atau dana yang dikelola oleh internal UNES. Ya. Mestinya kita bisa lebih jauh melihat ke depan bahwa peluang dan potensi untuk mendapatkan hibah penelitian itu sangat besar asal ada kemauan. Ya. Kemudian tantangan yang harus kita perhatikan ada 3 ini.
yang bisa saya rumuskan. Yang pertama, bagaimana kontribusi nyata FMIPA ini untuk mewujudkan visi UNES PTNBH. Ini tentunya memerlukan pemikiran, memerlukan perenungan, ya, agar visi FMIPA UNES ini sejalan dengan visi UNES PTNBH dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi dari visi UNES PTNBH ini. Yang kedua, dunia kerja semakin terbatas. FMIPA harus berkolaborasi dengan mitra eduka dan pengguna. Nah, dengan berkembangnya era digital ini, teknologi artificial intelligence dan seterusnya, di mana kita sudah masuk pada disruption era, ya, di mana fungsi-fungsi yang dulu dijalankan oleh manusia sudah diambil alih oleh peran artificial intelligence. Ya. Fungsi tenaga pustakawan sudah digantikan dengan robot. Fungsi driver atau supir sudah digantikan dengan robotik juga. Jadi kereta atau kendaraan bermotor atau mobil itu dia sudah otomatis, ya, automatic drive ya. Jadi udah autopilot, ya. Dia sudah mengendari dengan dirinya sendiri dengan sistem artificial intelligence. Ini era disruption seperti ini, ya. Jadi bagaimana respon kita ke depan untuk menghadapi tantangan era disrupsi ini, di mana pekerjaan ini semakin terbatas. Nah, kalau kita melihat di Tel Aviv University di Israel, kemudian di Harvard University atau di Cambridge University di UK, ternyata mereka bukan hanya sebagai penghasil tenaga kerja, tetapi juga penghasil lapangan kerja. Nah, mindset ini, wawasan ini yang harus kita sinergikan, ya. Atau harus kita ubah bahkan ya secara radikalnya, ya. Bahwa perguruan tinggi hanya meminta kepada swasta, pihak swasta atau private company atau kepada pemerintah ada lapangan kerja mana. Nah, kalau kita melihat pola perguruan tinggi di dunia, maka mereka adalah sebagai pionir di dalam pengembangan perusahaan-perusahaan atau company-company yang berbasis pada teknologi tinggi. Dari mana teknologi perusahaan berbasis teknologi ini kalau tidak lahir dari embrio di kampus, ya? Karena yang menghasilkan peneliti-peneliti atau hasil-hasil penelitian yang advance ini tentunya dari kampus atau dari lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga riset. Ya. Kalau kita tidak membuat spin-off sendiri atau membuat perusahaan berbasis teknologi sendiri, maka selamanya tidak ada ketimpangan, selamanya ada ketimpangan antara yang kita luluskan dengan yang terserap di dunia kerja. Kemudian tantangan yang ketiga adalah perlu dipikirkan bagaimana mengimplementasi visi UNES PTNBH dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Jadi kegiatan Tridharma perguruan tinggi itu sudah dirinci. Dirinci kalau kita lihat di Permen 4 RB 17 Junto 46 tahun 2013, di sana ada kegiatan Tridharma tinggi sesuai dengan tugas jabatan dosen. Ya. Jadi tugas jabatan dosen adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah ada 3 yang utama, ya. Yang pertama melaksanakan pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini sebenarnya istilah Tridharma ini harus kita renungkan kembali bahwa pengertian Tridharma ini jangan menjadikan pendidikan terpisah dengan penelitian, kemudian terpisah dengan pengabdian masyarakat. Nah, proses discovery keilmuan ini adalah one cycle, ya, satu siklus. Mulai dari siklus discovery sampai implementasi di masyarakat, mendapatkan feedback lagi, kemudian melakukan discovery lagi, kemudian implementasi lagi. Ya. Nah, di dalam riset ini kita juga harus mengubah mindset bahwa riset itu hanya sampai menghasilkan paper. Ya. Tapi riset ini seharusnya dituntut atau kita harus memahami riset ini harusnya sampai dituntaskan, sampai menghasilkan financial
advantage ya, atau mendapat impact kebermanfaatan. Kebermanfaatan ini bukan hanya financial yang wujudnya material, tapi juga bisa imaterial. Sebuah riset bisa meningkatkan nilai-nilai hidup masyarakat, mutu-mutu hidup masyarakat, atau cara hidup bermasyarakat. Ini adalah dampak dari sebuah penelitian. Ya. Ada yang sifatnya material, financial, dan yang imaterial. Nah, ini harus dipahami bahwa penelitian yang selama ini hanya kita pahami hanya menghasilkan publikasi di paper jurnal internasional. Ini harus didorong bahwa tugas dosen di dalam melaksanakan penelitian tidak hanya sampai pada menghasilkan paper, tetapi sampai dengan komersialisasi. Berikutnya, strategi apa? Ya, strategi apa yang akan dilakukan? Di UNES ini untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi atau melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi misi UNES PTNBH, maka strategi yang dipilih oleh pimpinan di FMIPA adalah experience based innovation. Ya. Jadi inovasi yang berbasis pada pengalaman. Pengalaman di mana? Pengalaman bekerja saya di industri, pengalaman di industri pemerintahan, di kelembagaan, ya, dan lain-lain. Ini nanti diambil, ya. Di sana akan mendapatkan inovasi-inovasi. Ya. Dari belajar dari pengalaman, ya, pengalaman baru di sana. Nanti akan menghasilkan inovasi baru, feedback yang ada yang diperoleh dari lapangan ini dimasukkan lagi di dalam kegiatan riset, kemudian dikembangkan lagi. Nah, experience based innovation ini adalah sebuah model atau strategi bagaimana mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi berkolaborasi dengan mitra IDOKA agar mahasiswa dan dosen memiliki pengalaman nyata memecahkan permasalahan yang dihadapi mitra. Berikutnya, bagaimana atau apa yang dilakukan? Nah, insya Allah kalau memang saya dipercaya untuk menangani bidang bisnis, riset, dan kerjasama, maka satu gagasan yang coba saya sampaikan dan akan insya Allah kita coba laksanakan, yang kita sebut sebagai collaboration experience based integrated research and commercialization innovation. Ini sejalan dengan strategi yang diterapkan oleh pimpinan di fakultas. Nah, strategi ini adalah mengembangkan, ya. Jadi inovasi, komersialisasi, dan penelitian yang terintegrasi yang berbasis pada pengalaman kolaborasi. Tentunya strategi ini didasari pada pengalaman-pengalaman yang selama ini dilakukan. Jadi banyak riset-riset yang kita lakukan itu belum menekankan aspek kolaborasi, kerjasama antar disiplin ilmu, kerjasama antara mitra, mitra industri, mitra lembaga pemerintah, dan seterusnya. Nah, ini kita coba di sini sesuai dengan tupoksi dari bidang bisnis, riset, dan kerjasama. Kita coba menginovasi komersialisasi dan riset yang terintegrasi berbasis pada pengalaman kolaborasi. Strategi di dalam pelaksanaan riset bisa kita ringkas di sini, ya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah highlight and recognition. Jadi hal-hal penting ini yang dan reputasi pengakuan ini. Kemudian fokus riset, sumber daya riset, kemudian kemitraan, kemudian transfer pengetahuan dan teknologi, kemudian dukungan sumber daya dan peluang, dan kebijakan dan kepatuhan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan oleh siapapun, ya, siapapun di dalam menangani atau mengelola riset. Fokus-fokus riset ini harus jelas.
karena kita sebagai university dan Fakultas MIPA itu juga sebuah fakultas yang besar di mana ada disiplin ilmu fisik, ada biologi, ada matematik, statistik, dan ada chemistry. Nah, ini tentunya perlu fokus riset agar penelitian kita adalah lebih bermakna, menghasilkan sesuatu yang bermakna atau berimpak tinggi kepada masyarakat. Fokus ini. Nah, ada aspek yang harus kita perhatikan selama ini, ya, bahwa penelitian masih banyak dilakukan secara monodisiplin, bahkan single fighter oleh dosen. Ya. Nah, ini bagaimana menghasilkan sebuah karya yang besar? Nah, ini tentunya best practice dari perguruan tinggi yang tentunya sudah berhasil dan ternama dan terbukti di World Class University Ranking. Mereka banyak melaksanakan atau menyelenggarakan penelitian yang multidisiplin. Penelitian multidisiplin ini dapat menghasilkan karya atau luaran yang lebih bermakna. Contoh, ya, integrasi ya, penelitian antara bidang material, bidang komputasi, bidang instrumentasi, bidang mekanikal, ya, kemudian ada fisiknya juga. Nah, di situ, ya. Contoh kita akan mengembangkan sebuah film tapis semikonduktor, ya, yang nanti akan dipakai untuk membuat sebuah transistor. Nah, ini maka perlu disiplin yang multidisiplin antara instrumentasi, ya. Kemudian mechanical, bagaimana merancang sebuah reaktor yang dia memiliki vacuum yang bagus, ya, operasionalnya, kemudian mesin-mesin yang nanti dipakai di situ, ada vacuum teknologi, ada proses teknologi di situ, dan seterusnya. Kemudian butuh juga Pak, butuh chemical engineering di situ, butuh material engineering, butuh desain produk di sini, teknologi. Dan kalau nanti sudah operasional, maka membutuhkan disiplin ilmu chemistry atau material, dan seterusnya. Nah, kalau ini dikelola secara terintegrasi, maka luaran penelitian ini adalah bukan penelitian yang satu sektor kecil, tetapi ini adalah merupakan kerjasama atau kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Oke. Kemudian berkaitan dengan ini apa? Sumber daya riset di sini kolaborasi, kemudian sharing sumber daya dan integrasi. Kemudian kemitraan ada internasional dan nasional, transfer teknologi ini adalah perlu pengelolaan di dalam hak kekayaan intelektual dan transfer teknologi, dan dukungan dan kesempatan ini ada pendanaan, kebijakan, dan ini apa, etika dan integritas. Berikutnya strategi nanti menerapkan pendekatan multidisiplin, membangun pusat riset multidisiplin, menentukan fokus riset multidisiplin. Ini ada beberapa topik, ya. Ada beberapa aspek di sini. Yang utama itu tentang sampah rumah tangga dan limbah industri, kemudian pengembang obat berbahan lokal, penanganan abrasi pantai, sungai, banjir, dan rob, pengembangan energi bersih dan terbarukan, green technology, keamanan pangan global, pelestarian dan pengembangan bahan tradisional, pengembangan media pembelajaran kondisi darurat dan anak berkebutuhan khusus, pengembangan sistem informasi terintegrasi, pengembangan konten pembelajaran digital dan interaktif, dan memberdayakan peneliti. Nah, program kegiatannya ini cukup banyak sekali, ya. Bisa membentuk kelompok bidang lain dan pengembangan riset keunggulan fakultas, menyusun peta jalan penelitian, pusat kajian dan peta jalan penelitian profesor dan lektor kepala, menyelenggarakan penelitian kolaboratif, meningkatkan keberagaman luaran hasil riset, meningkatkan kualitas publikasi ilmiah, dan seterusnya, termasuk menyelenggarakan workshop pendidikan etika dan integritas riset. Oke, ini target kinerja sudah kita buat di dalam buku visi misi, ya.
nanti ada komersialisasi hasil riset dan layanan jasa dan keahlian bidang MIPA dan seterusnya nih. Nah, sudah kita coba formulasikan. Nah, ini sebenarnya merupakan target kinerja jangka pendek ya. Jangka panjang bagaimana kita membangun institusi untuk bisa mengimplementasikan visi misi FMIPA UNES. Juga kita harus membuat dua strategi. Yang pertama strategi jangka pendek dan jangka panjang. Yang jangka panjang ini perlu kesinambungan supaya yang kita lakukan atau kita programkan bukan hanya bersifat insidental. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.